Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali hadir di dalam kemurahan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Dan saat ini agak sedikit terlambat karena memang ada gangguan sinyal. Tetapi dengan sukacita kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa berbagi di dalam apa yang menjadi kebutuhan yang diperlukan bagi kehidupan manusia roh, yang adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan manusia roh adalah kehidupan yang kekal, sedangkan kehidupan jasmani adalah kehidupan yang sementara. Tetapi oleh penyesatan yang dilakukan setan, maka manusia menjadi fokus dengan berorientasi atau oriented kepada hal-hal daging, hal-hal fisik, untuk kelangsungan hidup daging yang sementara. Manusia memberikan perhatian yang sangat besar, memberikan perhatian melalui pekerjaan, memberikan perhatian melalui semua aktivitas-aktivitas jasmani, aktivitas daging. Sementara kehidupan roh yang adalah kehidupan yang sesungguhnya itu menjadi terabaikan atau tidak tersentuh sama sekali. Nah, oleh sebab itu beban ditaruh Tuhan di dalam hati kami untuk terus mengingatkan kepada kita agar kita memiliki sesuatu yang berguna, sesuatu yang dirindukan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita sudah mulai fokus kepada roh, manusia roh kita. Dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan bahwa daging sama sekali tidak berguna, tapi rohlah yang memberi hidup. Saya ulangi sekali lagi, ayat ini sangat penting, tetapi tidak pernah terdengar di dalam kehidupan gereja yang adalah manusia roh. Daging sama sekali tidak berguna, rohlah yang memberi hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Nah, oleh sebab itu, di tengah-tengah perjalanan hidup kita yang sangat singkat, saya sebagai hamba Tuhan ingin terus membawa kita kepada satu kondisi di mana manusia roh kita terbangun dengan benar. Manusia roh kita terbangun dengan sungguh-sungguh seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana cara membangun manusia roh? Kita perlu memberi makan manusia roh kita. Sama dengan manusia daging kita beri makan 1 hari 3 kali. Ya, bahkan plus snack, plus cemilan dan lain-lain. Untuk memperlengkapi manusia daging yang sangat-sangat sementara ini. Tapi manusia roh yang kekal, yang seharusnya kita beri makan jauh lebih daripada manusia daging kita. Tapi itu sama sekali menjadi tidak tersentuh, tidak diberi makan. Nah, mari kita berubah teman-teman, mari kita bertobat, kita hidup di dalam roh. Allah memanggil kita untuk hidup di dalam roh. Keinginan roh adalah hidup, tapi keinginan daging adalah mati. Itu berulang-ulang ditulis di dalam di dalam Roma pasal yang ke-8. Anda bisa baca di situ bagaimana keinginan roh adalah hidup, tapi keinginan daging adalah mati. Pada kesempatan ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan yang berbicara tentang berpikiran besar. Ya, berpikiran besar. Berpikiran besar adalah merupakan sesuatu hal yang sangat dikehendaki oleh Bapa di surga. Berpikiran kecil itu adalah sebuah tujuan daripada iblis. Karena kalau manusia berpikiran kecil, maka manusia tidak banyak yang dihasilkan. Bahkan cenderung nol, empty-handed, tangan kosong. Ya. Tuhan berkata dalam firman-Nya, janganlah kamu datang dengan tangan kosong, tangan hampa.
Tapi biarlah kamu datang dengan membawa sesuatu persembahan. Persembahan kepada Tuhan. Tetapi ini pun seringkali nilai kebenaran itu menjadi terdegradasi. Karena apa? Karena yang selalu dipahami oleh kehidupan gereja, mereka selalu berpikiran secara daging. Bahwa kalau kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa, yang dimengerti itu adalah kita datang kepada Tuhan dengan membawa duit, membawa uang. Nah, kenapa seperti itu? Karena orientednya gereja adalah oriented daging. Selalu berpikirannya secara daging. Padahal yang Tuhan maksudkan ini, bahwa kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa. Itu artinya kita harus bawa jiwa kepada Tuhan. Kita harus memberi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan? Yang berkenan kepada Tuhan adalah Tuhan telah mati, darahnya telah tercurah, dan dia telah berkorban. Apa yang diinginkan Tuhan? Jiwa-jiwa harus ada. Apa yang dirindukan Tuhan? Jiwa-jiwa harus bertobat. Apa yang dirindukan Tuhan? Dia mengasihi jiwa-jiwa. Kita harus bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu sebagai persembahan yang paling berharga. Apa yang berharga di mata Tuhan? Jiwa-jiwa, tidak ada yang lain. Tuhan tidak cari emasmu, Tuhan tidak cari uangmu. Tapi Tuhan cari jiwa-jiwa. Dia mati untuk jiwa-jiwa. Dia tidak mati untuk emas. Dia tidak mati untuk harta kekayaan dunia ini. Dunia ini terlalu miskin. Oleh sebab itu, mari kita berpikiran secara roh, berpikiran besar, berpikiran yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan berpikiran kecil, jangan hidup di dalam kebodohan, pikiran sempit. Ciri-ciri orang yang berpikiran kecil adalah selalu minder, selalu takut. Apa-apa nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Disuruh berdoa aja nggak bisa. Tapi mau masuk surga, kepengenannya besar sekali. Ya, kenapa Anda tidak bisa berdoa? Karena Anda hidup di dalam daging. Kenapa Anda tidak berani berdoa? Kenapa Anda tidak pernah bawa jiwa-jiwa? Kenapa Anda tidak pernah memikirkan apa yang ada di hati Tuhan? Karena pikiranmu kecil. Anda tidak berpikiran besar. Pikiran besar adalah berpikir tentang seperti apa yang Tuhan inginkan, seperti apa yang ada di dalam pikiran Kristus. Adalah dia turun ke dalam dunia untuk apa? Supaya dia ingin jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dibawa kepada kerajaan surga, jiwa-jiwa direbut dari tangan setan. Itu pikiran yang Tuhan mau. Berpikiran seperti pikiran Kristus, berpikiran seperti apa yang Tuhan mau, berpikiran besar. Jangan berpikiran kecil. Orang berpikiran kecil berpusat hanya dengan berpikir tentang kepentingannya, tentang kemauannya, tentang diri sendiri. Tapi orang yang berpikiran besar adalah orang yang berpikir luas. Orang yang berpikir tentang orang lain. Nah, bagaimana kita bisa berpikir tentang orang lain? Itu semuanya berdasarkan pikiran Kristus. Karena Kristus turun ke dalam dunia ini, Kristus hadir di tengah dunia ini, karena dia berpikiran besar. Dia memikirkan orang lain, pikirannya sangat besar, sangat luas pikirannya. Jangan kecilkan pikiranmu. Jangan menjadi bodoh, karena setan itu mau supaya pikiran manusia mati. Supaya pikiran manusia tidak bermanfaat sama sekali. Akhirnya karena saking tidak bermanfaatnya, banyak orang yang jadi pikun. Oleh sebab itu, mari kita berpikiran besar. Ada satu ayat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Kita bisa lihat di situ, 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Apa bunyi firman Tuhan? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ya, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia. Sehingga ia dapat menasihati dia. Terus? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus. Berpikiran besar. Kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus tidak dijual di mall. Pikiran Kristus itu bukan sebuah ilmu yang harus dipelajari, bukan. Pikiran Kristus itu adalah kehendak Bapa di surga. Pikiran Kristus itu adalah kerinduan Tuhan untuk dimanifestasikan, dihadirkan di dalam kehidupanmu.
Supaya pikiranmu pun juga menjadi sama dengan apa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ada di dalam pikiran Kristus adalah berpikir untuk orang banyak. Berpikir untuk orang lain. Berpikir untuk keselamatan mereka. Berpikir bagaimana caranya bisa tolong mereka. Bagaimana caranya manusia ini bisa diselamatkan. Gereja harus berpikir seperti pikiran Kristus. Kita harus berpikir seperti pikiran Kristus. Jangan hanya berpikir tentang usahamu, itu berpikiran kecil. Itu hanya berpikir tentang dirimu sendiri. Manusia cuma sibuk, cuma berpikir dengan pikiran kecil. Bagaimana proyek saya harus jalan, bagaimana bisnis saya harus lancar, bagaimana bisnis saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana. Hanya berpikir untuk diri sendiri, lingkupnya sangat kecil. Apakah kita mau terjebak dengan itu? Atau kita sekarang mau bangkit dan mau berubah. Mau menjadi berpikiran besar. Berpikiran seperti Tuhan Yesus. Memikirkan tentang kebaikan orang lain. Memikirkan tentang bagaimana menolong orang lain. Bagaimana membuat pikiran-pikiran yang gelap itu bisa mereka ada di dalam terang. Bagaimana kita berpikir dengan sungguh-sungguh membuat orang-orang yang sedang menuju kepada kematian ini. Bagaimana caranya kita berpikir untuk supaya mereka dibawa kepada kehidupan. Itulah pikiran besar. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Kata Paulus, siapa yang bisa menasihati Tuhan? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Oh, alangkah bahagianya manusia kalau dia memiliki pikiran besar. Alangkah bahagianya kalau manusia memiliki pikiran Kristus. Karena apa? Karena orang-orang seperti itulah yang berkenan kepada Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang terus dicari oleh Tuhan. Karena dia memikirkan orang lain. Dia berpikiran besar. Dia tidak berpikiran sempit, dia tidak berpikiran kerdil, dia tidak berpikiran kecil. Mari kita rubah cara berpikir kita. Mari kita menjadikan pikiran kita besar, berpikir besar. Orang yang berpikiran besar punya ide yang banyak. Orang berpikiran besar, dia punya kerinduan untuk berbuat untuk orang lain. Dia punya tujuan supaya orang lain bisa diselamatkan. Sekali lagi saya katakan, pikiran besar atau pikiran Kristus itu tidak dijual di mall. Tidak dibikin di pabrik. Itu disediakan oleh Tuhan. Dan memang kerinduan Tuhan supaya pikiran itu masuk di dalam pikiran kita. Supaya pikiran Kristus itu hadir di dalam pikiran kita. Makanya keluarlah dari perangkap setan, teman-teman. Keluarlah dari jebakan setan. Jangan mau berpikir hanya untuk diri sendiri. Jangan mau berpikir hanya untuk pekerjaanmu supaya engkau tidak di PHK. Jangan hanya berpikir supaya usahamu hanya untuk dirimu terus. Anda berpikiran kecil. Anda berpikiran tidak seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berubah. Berpikiran besar, pikiran seperti apa yang dirindukan oleh Tuhan. Kita lihat lagi dalam Filipi 2 ayat 4 dan 5. Apa dikatakan Tuhan di situ? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Nah, jangan tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, hanya pikirkan sekolahnya, hanya pikirkan rumah tangganya, hanya pikirkan anaknya, ya. Orientirnya sangat kecil. Berpikiranlah yang besar, ya. Jangan cuma berpikir mau makan apa. Jangan cuma berpikir mau hal-hal yang begitu rendah, begitu sifatnya tidak menjadi sesuatu yang diharapkan oleh Tuhan di dalam hidup ini. Terus ayatnya apa lagi bunyinya? Tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, kepentingan orang lain juga, kan?
Ini firman loh. Jangan hanya berpikir kepentinganmu. Apa itu kepentinganmu? Ya kita tahu sendirilah apa yang ada di sekitar kita, itulah yang selalu menjadi pikiran kita. Makanya kalau kita berpikir seperti itu, kita sedang berpikiran kecil. Kita tidak berpikir besar. Kita tidak akan pernah dibawa untuk menjadi kepala kalau kita berpikiran sempit, kita berpikiran kecil. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, maka kita akan menjadi orang yang paling egois. Tanpa kita sadari, kita sedang keluar dari kebenaran. Tanpa kita sadari, kita sedang meninggalkan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita semakin hari semakin masuk dalam perangkap setan. Apakah itu yang Anda mau? Atau pada kesempatan ini, saya sebagai hamba Tuhan mengasihi siapapun kita. Ayo kita maju sama-sama. Kita rubah cara berpikir kita. Kita berpikiran besar. Karena Tuhan Yesus menaruh pikirannya. Tuhan Yesus menginginkan supaya pikirannya masuk dalam pikiran kita. Karena kita diciptakan segambar dengan Dia. Apalagi katanya firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Tuhan Yesus. Iya, hendaklah kamu dalam pikiranmu menaruh juga apa yang terdapat di dalam perasaan dan pikiran Tuhan. Halo, sudahkah Anda berpikiran besar? Atau Anda mau terus ketinggalan kereta dan sementara asik dengan permainan kuasa kegelapan, kita setiap hari cuma memusatkan pikiran untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, bagaimana kita bisa menikmati semua mobil mewah, bagaimana kita hanya bisa menikmati hal-hal yang membuat daging kita terpuaskan. Ini daging ini. Berpikiranlah seperti Tuhan Yesus Kristus. Berpikiran besar. Terus, apa lagi kata ayatnya? Ya, hendaklah kamu juga menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berpikiran besar adalah merupakan kerinduan Tuhan. Dan berpikiran besar itu Anda tidak perlu beli. Berpikiran besar Anda tidak perlu buat di pabrik. Berpikiran besar itu sudah disediakan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau pikiran Kristus itu masuk di dalam pikiran kita. Kalau hidup kita seperti itu, maka pikiranmu menjadi pikiran yang besar. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan